Manga One Piece Chapter 1008 masih melanjutkan keterkejutan Akazainan terhadap kehadiran Kozuki Oden yang berdiri tepat di depan mereka. Lalu, untuk meyakinkan mereka, Oden mengatakan bahwa ia sampai di sini karena kekuatan Toki. Dan sekarang, mereka punya kesempatan lagi untuk mengalahkan Kaido bersama-sama. Di saat hampir semua 9 sarung pedang merah terhipnotis dengan kata-kata Oden, Asura tak bergeming sedikit pun. Malahan, ia menyadarkan Akazainan yang lain bahwa sosok yang berada di depan mereka adalah sosok Kozuki Oden yang palsu. Setali 3 uang dengan Asura, Raizo juga berpikiran yang sama dengan temannya tersebut, yang membuat Raizo mengutip perkataan Nyonya Toki sebelum mereka dikirim ke masa depan. Sangat mustahil untuk bisa kembali ke masa lalu, sebab kekuatan Toki hanya bisa mengirim seseorang ke masa depan. Sedangkan Kozuki Oden sudah mati pada saat sebelum kastil Oden terbakar habis. Mendengar ceramah no jutsu dari Raizo tersebut tidak membuat hati dan otak Kinemon langsung terbuka begitu saja dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi. Karena saking fanatiknya dengan sosok Kozuki Oden, melihat Kinemon yang terhipnotis dengan kebodohannya, membuat Asura langsung memakai opsi yang terakhir, sekaligus cara yang paling praktis, yaitu dengan cara kekerasan, hingga membuat Kinemon jatuh ke kanvas akibat pukulan Asura. Dan untuk lebih meyakinkan Kinemon dan yang lainnya bahwa itu merupakan sosok Kozuki Oden yang palsu, Asura menyerang Oden dengan pedangnya. Namun yang anehnya, Oden tidak mengeluarkan darah. Dengan kata lain, fix itu Oden palsu. Tapi di saat yang bersamaan itu pula lah Oden palsu menusuk Asura dari jarak dekat hingga menembus tubuhnya. Sebenarnya, pikiran Asura juga sama dengan pikiran Akazainan yang lain, yang mana ia juga berharap bahwa Kozuki Oden yang berada di depan mereka adalah Oden yang asli. Akan tetapi, rasionalitas dari seorang Asura menolak harapan semuanya tersebut. Setelah melihat aksi pembuktian dari Asura, Akazainan yang lain mulai tersadar dari halusinasinya dan mulai mencoba menganalisa situasi yang mereka alami saat ini, bahwa Kozuki Oden yang berada di depan mereka adalah lukisan Kanjuro. Karena siapa lagi kalau bukan dia yang mengetahui secara gamblang tentang gerak-gerik dari Oden, yang membuat hampir semua dari mereka tertipu. Dengan terungkapnya fakta bahwa Kozuki Oden tersebut adalah Oden yang palsu, membuat semua teori yang beredar pada minggu yang lalu langsung berguguran ke tanah. Salah satunya adalah teori dariku. Tetapi, di sisi lain dugaanku terbukti benar bahwa Kanjuro belum saatnya untuk mati, seperti yang tercantum pada review One Piece Chapter 986. Namun, sungguh sangat disayangkan, kembalinya Kanjuro bukan untuk kembali bersatu dengan pengikut Kozuki Oden yang lain. Sebab, dia masih kukuh dengan pendiriannya, yaitu untuk membalaskan dendam klan Kurozumi terhadap persekusi yang dilakukan oleh klan Kozuki terhadap anggota klannya di masa lalu. Dan kali ini, sasaran Kanjuro tertuju pada Kozuki Momonosuke, selaku pimpinan dari klan Kozuki yang sekarang. Akazainan yang melihat pengorbanan Asura dalam melindungi mereka, langsung membagi kelompok, satunya untuk mencari Kanjuro, satunya lagi untuk mencari Momonosuke, sebagai langkah awal pencegahan untuk melindungi Momo dari ancaman pembunuhan. Tapi, di tengah jalan, mereka berpapasan dengan Jack yang lagi menuju ke tempat 9 sarung pedang merah berada. Dan untuk melancarkan misi mereka, supaya tidak terhambat, Inuarashi menghadang Jack sendirian. Dari perkataan mereka berdua, tersirat nada saling mengejek satu sama lain, hingga menimbulkan sebuah pertanyaan, mengapa bajak laut binatang buas tidak memakai gas beracun untuk memenangkan pertandingan melawan pasukan aliansi? Toh, salah satu cara mereka untuk memenangkan pertandingan adalah dengan memakai senjata kimia, seperti yang pernah dilakukan oleh Jack di Pulau Zou. Kemungkinan besar semua senjata gas beracun telah tenggelam di lautan akibat kibasan belalai gajah raksasa yang berusia 1000 tahun, sehingga meluluhlantakkan armada besar bajak laut Kaido yang dipimpin oleh Jack pada saat itu. Terlebih lagi, sang pembuat senjata gas beracun Caesar Clone telah berhasil ditangkap oleh bajak laut topi jerami, yang otomatis produksi pembuatannya telah terhenti di tengah jalan. Dengan munculnya Jack di hadapan para Akazainan, memunculkan sebuah pertanyaan yang baru lagi. Pertanyaannya itu adalah, di mana Sanji? Kok keduluan oleh Jack? Mengapa saya bertanya seperti itu? Sebab pada chapter 1005, Sanji terlihat terlebih dahulu pergi ke tempat Kinemon, lalu disusul oleh Jack. Mengenai hal ini, terdapat dua kemungkinan mengapa Sanji didahului oleh Jack.
Kemungkinan yang pertama, Sanji membatalkan niatannya untuk pergi ke tempat Akazainen berada setelah mendengar informasi dari musuh bahwa Momo dan Shinobu telah kabur dari tempat persembunyiannya. Apalagi, Sanji tidak mengetahui tentang siapakah itu Yamato dan sekuat apa dia. Jadi, ia memutuskan untuk pergi mencari Momo demi untuk memastikan bahwa sang pemimpin pasukan aliansi berada di tangan orang yang tepat. Jika memang Sanji pergi untuk mencari Momo, maka Sanji harus melewati Kubah Tengkorak, tempat di mana Marco dan Chopper berada. Lalu, kemungkinan yang kedua, Sanji tetap pergi ke tempat Akazainen berada berdasarkan pertimbangan bahwa lokasi keberadaan 9 sarung pedang merah telah diketahui oleh pihak musuh. Tapi, karena Sanji belum mengetahui akses jalan terdekat untuk menuju ruang harta, membuat Sanji terlambat ke tempat lokasi yang ia tuju. Sedangkan Jack sendiri, yang merupakan anggota dari bajak laut binatang buas, sudah pasti paham betul mana saja jalan-jalan pintas yang terdekat untuk menuju ruang harta. Jadi tak heran jika Jack mendahului Sanji. Jika memang kronologis kejadiannya seperti itu, maka Sanji akan bertemu dengan Kinemon CS yang bertujuan untuk mencari Kanjuro dan Momonosuke. Dan setelah mengetahui tujuan mereka, tidak menutup kemungkinan bahwa Sanji juga akan pergi ke atas atap Onigashima untuk membantu para generasi terburuk. Karena 9 sarung pedang merah telah kembali pulih dan mereka juga berniat untuk mencari Momo. Dengan kata lain, Sanji sudah bebas dari kegalauannya antara membantu Akazainen atau Momo. Jadi, akan sangat menarik keputusan apa yang akan dilakukan oleh Sanji berikutnya. Apakah ke Kubah Tengkorak atau ke atas gunung Onigashima? Patut untuk dinantikan. Kemudian, Shin berpindah ke tempat orang yang sebelumnya telah dianggap mati oleh mayoritas para fans One Piece, yaitu siapa lagi kalau bukan Shogun Orochi, yang ternyata masih hidup setelah disembelih oleh Kaido pada chapter 985. Yang artinya, Orochi yang sekarang tinggal memiliki 7 nyawa atau 7 kepala. Karena seperti yang kita ketahui bahwa buah iblis Orochi adalah Hebi Nomi model Yamata no Orochi. Dan di dalam legenda Jepang, cara untuk membunuh Yamata no Orochi harus dengan memotong semua kepalanya agar tidak bangkit lagi dari alam kematian. Dan tampaknya Orochi sangat menyukai mengeksekusi seseorang dengan melalui perantara api. Contohnya seperti eksekusi Kozuki Oden pada 20 tahun yang lalu. Dan kini ia mencoba kembali cara yang serupa dalam melenyapkan seluruh kelompok bajak laut Kaido. Mumpung pulaunya lagi berada di udara, alias tidak ada jalan untuk kabur ke lautan. Namun cepat atau lambat, aksinya tersebut pasti akan ketahuan oleh kelompok bajak laut binatang buas, yang tentunya dia akan diburu. Jika itu terjadi, apakah Orochi akan meminta bantuan kepada CP0 untuk melindunginya? Mengingat Orochi masih berstatus sebagai Shogun Negeri Wano. Entahlah. Di sisi lain, Shinobu dikejutkan oleh Momo karena ia mampu merasakan tentang keadaan Luffy yang sekarang. Dan tidak salah lagi, itu adalah kemampuan dari Haki Kenbun milik Momo. Menurutku, Momo bakalan bisa menguasai ketiga jenis haki. Bahkan ia juga bisa mendengar segala suara. Sebab Momo adalah anak dari Kozuki Oden, dan tinggal menunggu waktu saja kapan Momo akan menggunakan 2 haki yang lainnya. Panel berikutnya yaitu memperlihatkan tentang keadaan atas atap Onigashima yang telah absen 4 chapter lamanya, yang mana fokus utamanya tertuju pada sang Yonko Kaido yang lagi dalam mode hybridnya, atau yang bisa dikatakan mode terkuatnya, hingga membuat para generasi terburuk kebingungan tentang bagaimana cara mereka untuk mengalahkan kedua Yonko tersebut. Lau yang menyadari ketidakmungkinan mereka untuk melawan 2 Yonko sekaligus mencetuskan sebuah ide yang cemerlang namun sulit untuk diaplikasikan, yaitu memisahkan mereka berdua. Dengan kata lain, para generasi terburuk akan membagi tim untuk melaksanakan rencana mereka tersebut. Karena jika mereka melawan 2 Yonko tanpa membagi tim, maka hal itu sama saja dengan memasuki alam neraka sebagaimana perkataan Kid. Luffy yang mendengar perumpamaan Kid tersebut tidak membuatnya gentar begitu saja. Malahan ia tambah semangat dalam memasuki gerbang neraka tersebut. Itu tercermin dari perkataannya bahwa ia sudah sering hidup dan kembali dari neraka. Dan atas dasar perkataan Luffy itu jugalah yang membuatku yakin bahwa yang dimaksud oleh Hawkins tentang orang yang sisa kehidupannya tinggal 1% pada esok hari itu adalah tidak lain dan tidak bukan Luffy itu sendiri. Berkaca pada pertarungan Luffy sebelum-sebelumnya, yang mana Luffy selalu mengalami keadaan sekarat. Tapi tenang saja, karena ketika Luffy sudah menancapkan tujuannya di dalam hatinya yang paling dalam, maka tidak ada seorang pun yang dapat menghancurkannya. Dalam hal ini yaitu mengalahkan Kaido. Demikianlah review One Piece chapter terbaru pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bagi teman-teman yang telah menonton video ini, kritik dan sarannya akan selalu diterima. Dan terima kasih banyak atas dukungannya.